Selamat pagi pemirsa, selama 30 menit ke depan saya Puji Lestari akan membersamai Anda dalam Kabar Indonesia. Pemirsa, Sekjen DPP PDI Perjuangan Hasto Kristianto mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari utang luar negeri. Hasto mengatakan konsep pertahanan yang berbeda dari pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 akan disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres putaran ketiga pada 7 Januari 2024. Yang tergabung ke dalam tim Alfa telah siap melaksanakan tugas. PDI Perjuangan mengkritisi kenaikan anggaran belanja pertahanan yang bersumber dari utang luar negeri. Di saat rakyat menghadapi kenaikan harga kebutuhan pokok, Prabowo Subianto selaku Menteri Pertahanan justru menambah utang luar negeri sebesar 386 triliun rupiah demi membeli alat utama sistem persenjataan. Padahal seperti dikatakan Sekretaris Jenderal DPP PDIP Hasto Kristianto di Jakarta pada 2 Januari, Prabowo seharusnya bisa memberdayakan industri nasional. Hal tersebut menurutnya sangat berbeda dengan konsep pertahanan yang diusung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Di mana kata Hasto mengandalkan kemampuan anak bangsa dalam mengembangkan industri alutsista nasional. Hal itulah yang menurutnya akan disampaikan Ganjar Pranowo dalam debat Pilpres putaran ketiga yang dilaksanakan akhir pekan ini. Berbeda dengan Pak Prabowo yang untuk pengadaan alutsista pun itu harus membentuk suatu PT Teknologi Militer Indonesia yang diisi oleh sahabat-sahabat dekatnya. Nah, ini yang membedakan antara kekuatan pergerakan rakyat membangun kekuatan pertahanan. Komisi Pemilihan Umum akan menggelar debat ketiga Pilpres 2024 pada 7 Januari. Pada debat tersebut kembali giliran calon presiden yang akan beradu gagasan dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Super Apps. Pemirsa, Ketua Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau atau KEPRI menjelaskan pemasangan baliho Prabowo Gibran di ikon Welcome to Batam tidak sesuai dengan aturan zona pemasangan alat peraga kampanye. Hal itu disampaikan pihak Bawaslu menanggapi laporan dugaan pengerusakan baliho di Monumen Welcome to Batam oleh TKD Prabowo Gibran KEPRI Kapolresta Barelang. Tim kampanye daerah Capres-Cawapres nomor urut 2 Prabowo Subianto Gibran Rakabuming Raka melaporkan Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau dan Ketua Bawaslu Kota Batam dengan dugaan pengerusakan baliho Prabowo Gibran yang pada Minggu 31 Desember terpasang di Monumen Welcome to Batam. Laporan yang berbentuk aduan masyarakat ini dilakukan oleh Ketua Tim Hukum TKD Prabowo Gibran Provinsi KEPRI, Musrin, Senin malam di Mapolresta Barelang. Musrin berpendapat pihaknya sudah mendapatkan izin dari Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam. Ada unsur pidananya dalam hal ini pengerusakan ya yang dilakukan oleh oknum Ketua Bawaslu Provinsi KEPRI dan Ketua Bawaslu Kota Batam. Dalam hal ini makanya kita uji nanti atas kebenaran yang telah mereka lakukan terhadap pencopotan spanduk Prabowo Gibran tersebut. Kita uji nantinya, saudaraku. Selain daripada itu juga kita akan dalam waktu dekat kita akan menempuh ke jalur ke DKPP ya, pusat seperti itu. Menanggapi hal ini, pada Selasa 2 Januari di Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, Ketua Bawaslu KEPRI, Zulhadril Putra mengungkapkan, meskipun sudah mendapatkan izin dari lembaga terkait yang berwenang, namun dalam momen pemilu ini yang menjadi acuan tetaplah Peraturan Komisi Pemilihan Umum atau PKPU yang mengatur zona pemasangan alat peraga kampanye atau APK. Zonasi yang ditetapkan KPU pada pasal 298 menyebutkan pemasangan APK harus memperhatikan estetika, etika, kebersihan, dan keindahan. Menurutnya, baliho terpasang di ikon Welcome to Batam tidak estetik. Adapun izin yang dikeluarkan Pemkot Batam bertentangan dengan PKPU. Zulhadril juga menegaskan tidak merusak APK Prabowo Gibran. Kita buka baik-baik, kita lipat baik-baik, kita simpan. Yang perusakan apanya yang dirusak gitu.
Kalau balihonya rusak, koyak, sobek, okay. Ini kita nggak ada yang koyak, nggak ada yang sobek, kita buka sama, kita nggak pakai alat, cuman pakai jari aja kemarin membuka sampai kawatnya itu pun juga kita bawa. Kita tidak ada unsur tendensius ataupun semua kita mempunyai azas dan kita dilantik harus bersikap adil. Ketua Bawaslu Kepri juga kembali mengingatkan kepada seluruh peserta pemilu tahun 2024 agar melakukan kegiatan kampanye, sosialisasi, dan memasang APK di zona yang telah ditetapkan KPU. Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar mengunjungi Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta. Setelah berdialog dengan warga, Caimin berjanji jika memenangi kontestasi Pilpres 2024 akan membuat program BBM gratis bagi nelayan kurang mampu. Calon Wakil Presiden nomor urut 1 Muhaimin Iskandar atau akrab disapa Cak Imin melanjutkan safari politiknya ke Kampung Nelayan Kali Adem, Jakarta Utara pada Selasa 2 Januari. Cak Imin sempat berdialog dengan para nelayan yang mengeluh soal sulitnya mendapatkan BBM hingga kenaikan harga solar yang mencapai 30%. Untuk itu, Cak Imin pun menjanjikan kemudahan akses BBM bagi para nelayan kurang mampu lewat program pembagian BBM gratis. Jadi kita akan beri gratis untuk nelayan yang kapasitas miskin ya. Ini aksesnya tentu tidak lagi menggunakan subsidi melalui BBM, tetapi subsidinya melalui data-data kemiskinan. Data-data kemiskinan akan mendapatkan akses BBM. Selain akses BBM, guna meningkatkan kesejahteraan nelayan, Cak Imin juga menjanjikan penegakan hukum terkait penggunaan alat tangkap ikan skala besar dan penggalian pasir pantai yang mengakibatkan pendangkalan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retal. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh.
Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umroh dan juga oleh-oleh umroh ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia. Presiden Joko Widodo berjanji untuk menambah anggaran subsidi pupuk 14 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2024. Untuk saat ini, PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan 1,7 juta ton pupuk. Presiden Joko Widodo memastikan pemerintah akan menambah subsidi pupuk bagi petani dengan total anggaran mencapai 14 triliun rupiah pada semester kedua tahun 2024. Penambahan subsidi pupuk ini menurut Jokowi saat berbicara di agenda pembinaan petani seprovinsi Jawa Tengah di Purwokerto, Jawa Tengah, Selasa 2 Januari. Dimaksudkan untuk meningkatkan produksi padi dan jagung di sejumlah daerah yang mengalami penurunan produksi. Di tengah keluhan para petani tentang kelangkaan pupuk bersubsidi dan mahalnya harga pupuk. Jokowi juga memastikan PT Pupuk Indonesia telah menyediakan 1,7 juta ton pupuk untuk saat ini, terdiri dari 1,2 juta ton pupuk bersubsidi dan 500.000 ton pupuk non-subsidi. Sehingga di 2024 ini, saya sudah ngomong ke Menteri Keuangan agar subsidi pupuk ditambahkan. Sementara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah akan mempermudah para petani untuk mendapatkan pupuk bersubsidi. Kemudian cara mengambilnya kami katakan kita permudah, kita melayani petani kita seluruh Indonesia. Kalau kita permudah pasti produksi naik. Yang tidak punya kartu tani itu hanya menggunakan KTP cukup. Dengan penambahan ketersediaan pupuk untuk tahun 2024, Presiden Joko Widodo berharap para petani tidak lagi mengeluh soal pupuk dan dapat meningkatkan produksi pertanian.
utamanya padi dan jagung, agar Indonesia bisa swasembada pangan dan mengurangi ketergantungan impor beras. Pemirsa, investasi di kawasan industri terpadu Batang atau KITB pada tahun 2023 terrealisasi sebanyak 6,8 triliun rupiah dengan belasan tenan yang masuk di dalam kawasan industri tersebut. Proses pembangunan perusahaan atau pabrik berskala besar di kawasan industri terpadu Batang yang merupakan anak usaha dari PT Dana Reksa Persero tersebut kini terus diincar oleh para pengusaha dari luar negeri, mulai dari Asia, Amerika, dan Eropa untuk berinvestasi di Grand Batang City. Direktur Operasional dan Teknik KITB, Imade Kartu, mengungkapkan, sepanjang 2023 ini data yang sudah masuk sebanyak 14 tenan yang berada di fase 1. Sedangkan 13 tenan sudah melakukan perjanjian penggunaan tanah industri atau PPTI. Dari 13 tenan yang sudah menyelesaikan PPTI tersebut, 6 sudah terbangun, yakni ada KCC Glass, Rumah Keramik Indonesia, Yihwan, Unipak Palsindo, Samator Indogas, Interskala Medika Solusindo, yang kemungkinan pada tahun 2024 ini akan mulai produksi atau beroperasi. Ya, satu ini adalah memang masih LGCM ya, kita masih tunggu. Dari 13 tenan ini 6 sudah berkonstruksi. Dari 6 konstruksi ini mungkin nanti di awal tahun 2024 itu kemungkinan akan sudah ada yang beroperasi, dan untuk yang KCC Glass nanti mungkin akan beroperasi di Juni 2024. Sementara itu, sejumlah fasilitas penunjang terus ditingkatkan. Salah satunya proses konstruksi untuk pelabuhan dengan nilai kontrak sementara sekitar 200 miliar rupiah. Selain itu, gerbang tol menuju kawasan industri terpadu Batang juga sudah mulai difungsikan. Dari Kabupaten Batang, Ahmad Revaldi Krisna, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Kargnanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda,
Karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia, setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi, hanya di Lingkar TV. Pemirsa, jumlah kasus perceraian di kota Surabaya selama 2023 mengalami penurunan 604 kasus dibanding 2022. Meski begitu, jumlah angka perceraian mengalami peningkatan di tahun 2023 dan mayoritas penyebabnya akibat faktor ekonomi dan perselingkuhan. Selama tahun 2023 total secara keseluruhan angka perceraian di Pengadilan Agama Surabaya tercatat sebanyak 5.454 kasus. Dengan cerai gugat sebanyak 3.902 kasus, sedangkan cerai talak sebanyak 1.552. Sepanjang 2023 lalu, angka kenaikan tertinggi terjadi pada bulan Januari baik cerai gugat maupun cerai talak. Meski begitu, jumlah kasus perceraian di Surabaya mengalami penurunan dibanding tahun 2022 atau sebanyak 6.058 kasus dengan selisih 604 kasus dibanding tahun 2023. Mayoritas faktor perceraian terjadi akibat ekonomi serta perselingkuhan, dengan lebih banyak perempuan yang mengajukan perceraian atau cerai gugat. Itu untuk cerai talaknya cerai talak naik tapi cerai gugatnya yang turun. Cerai talaknya 1.781, kemudian untuk cerai gugatnya 4.277. Jadi kalau sekarang 3.902 berarti ada sekitar 300-an penurunannya untuk cerai gugatnya.
Hingga saat ini jumlah perceraian yang diajukan perempuan atau cerai gugat masih jadi yang paling tinggi dibandingkan cerai talak atau cerai yang diajukan oleh laki-laki. Dari Surabaya, Jawa Timur, Muhammad Sultan Ashauki, Lingkar TV melaporkan. Pemirsa, konflik berkepanjangan di jalur Gaza telah berdampak negatif terhadap sektor pariwisata dan ekonomi Yordania. Konflik tersebut membawa risiko tinggi bagi ekonomi negara kerajaan itu yang diperkirakan akan tumbuh 2,6% pada 2023 dan turun tipis ke angka 2,5% pada 2024 mendatang. Pemirsa, Lingkar Media Group membuka polling pemilihan presiden 2024. Caranya Anda tinggal klik link berikut ini, pilpres2024.lingkar.news. Demikian kabar Indonesia pemirsa, saya Puji Lestari bersama kerabat kerja pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.